ada pemilik Kopia TV. Assalamualaikum pemilik Kopia TV. Kenalin nih, namanya Ayer Rojali, orangnya manis, matenya jeli. Rojali paling anti sama bikin perempuan nangis, tapi paling demen bikin perempuan geli. Damn! Mana ya? Mana kali rumahnya ya? Udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kini saya ada di wilayah Cipulir di Karang Taruna RW berapa? RW 05. RW 05. Family Kopia TV akan sedikit nanya-nanya bagaimana perjalanan Karang Taruna RW 05 Cipulir ini. Kita dengerin sama-sama. Teman, saya lagi nunggu teman saya nih. Belum datang juga lagi. Gimana ini? Apa dia diajak apa jangan ini? Pak. Ya, tuh anak ya. Assalamualaikum. Salam. Saya udah nunggu dari tadi. Udah dari subuh saya. Bang. Iya. Maaf ya Pak, ini macet ya Bang. Ya. Duh, Saya situ. nih, bis, bilangin ya. Iya Pak. Apa aja maju emang dari anak muda. Tapi anak muda kalau nggak punya disiplin susah bakalan majunya. Iya ya Pak. Contohnya nih anak Karang Taruna nih. Lu malu. Bener nggak Karang Taruna Pak? Nah ini dia. Dia bisa membahas apa aja, bikin apa aja, bikin masyarakat senang. Contoh, masa lu kalah sama aki-aki, gue berdua duluan, lu belakangan. Ya. Saya maklum Mbak, bawaan saya berat ini. makanya kalau makan tuh kurangin. Ya. Jadi ini, mohon maaf ya. Oke Bang, telat ya Bang. Kenalin nama saya Baher. Ini Apis. Abang, saya lupa tadi namanya siapa dah? Amanullah Syaputra. Hah? Amanullah Syaputra. Aman, Bang, maaf Bang. Mas Gara kayaknya temen kita kalau Nemu Saputra. Amanullah Syaputra. Oh, Amanullah. Oh. Saputra. Saya kata nemu Saputra. Berarti dipanggilnya Saput Bang. Kenapa panggilnya? Jangan dong, Aan. Hah? Aan. Aan. Iya. Oh, panggilnya Aan tuh. Aja. Ini bapak saya nggak sih, bapak saya. Iya. Bang Aan. Sejak kapan nih Bang Aan dilantik jadi Karang Taruna RW ya? Ya. RW 05. Kalau misalnya dari awal terbentuknya Karang Taruna itu tanggal 16 Juli 2020. Berarti baru ya? Baru kemarin. Corona. Iya. Terus anggotanya ada berapa? Kalau anggota di grup itu ada 146 kalau nggak salah. 146. Banyak Berarti banyak juga ya? Lumayan. Karena unit RW kan. Iya. Jadi dari per RT juga pasti ada perwakilan ya. Oke. Nah, Selama terbentuk kegiatan-kegiatan pasti ada dong yang namanya sebuah kelompok gitu ya. benar. Apa aja nih kalau boleh saya tahu nih, biar pemirsa TV juga Kopia TV bisa kali-kali nanti bisa ngikutin jejak ente gitu. Apa aja nih kira-kira? Kalau misalnya dari kegiatan kita rutin, kita itu yang baru jalan ada pengajian rutin mingguan, Cocok. terus Nih. ada latihan adroh mingguan, terus ada senam bibit ibu buat ibu-ibu juga. Tuh, ini pertama yang diiniin imannya dulu. Iya kan? Habis iman baru kegiatan yang lain. Seni, hadroh. Iya kan? Iya. Salah satunya juga bisa ngiringin yang namanya soal urusan keagamaan. Iya kan? Awat ya Bang. Di samping itu perlu yang namanya badan sehat, senam. Iya. Cakep banget itu. Iya. Nah, nggak kayak lu, tidurmu memakan. Saya juga ikut senam Mbak. Dari rohani dapet, jasmaninya juga dapet. Tuh, ini dia merohmani doang nih kejar sama dia. Roman yang mana Pak? Itu nggak minta ikel. Yang di zaman dua ya Pak. Ini Bang Aan ya. Ya mungkin kalau yang namanya Karang Taruna itu kan biasanya ada sedikit apa namanya kegiatan-kegiatan sosial gitu kan, semacam namanya ada bencana atau apa gitu, terus bisa bikin
bansos dan Iya. sebagainya. Pernah pernah ada kayak situ. Walaupun waktunya masih baru nih umurnya. Pernah. Kemana tuh? Pernah kita ke Sukabumi. Sukabumi bang. Bulan September kalau nggak salah. Sukabumi dekat ini Rablok. Ya itu masuk Sukabumi Kebayoran Lama bang. Ini Jawa Barat. Jawa Barat. Iya. Oh, Bogor sono dikit. Apa nih? Persoalan apa nih? Jadi tuh dia di satu desa namanya Cibuntu. Itu dia kena apa sih? Longsor sama banjir bandang. Bencana alam ya. Ya bencana alam. Banjir bandang. Bandang bang. Itu ke sana. Ke sana anak-anak. Cuman di sini kita siap-siap dah tuh buat sana, mikirin segala macem. Terus sananya kita dananya dari mana. Nah itu dia bang. Dana pak. Oh, dana ya? Dana dari mana bang kira-kira kalau yang gitu-gitu tuh bang? Lu mau nanya soal dananya? Iya. Ya, boleh juga sih. Iya. Kalau Kalau saya misalnya juga nanti dari- bisa ikut. Iya kalian itu benar bang ada donaturnya. Karena saya mau nyari dana buat rumah. Ya iya itu dia. Ada dana petukangan ada. Gimana kira-kira dari mana tuh? Dananya? Dari awal kita waktu ada kabar berita Sukabumi terdampak longsor, ada satu orang yang inisiatif usulin nih buat galang dana ke sana. Betul. Nah, di situ kita bahas semuanya clear, kita sepakat buat ngiter ke rumah warga-warga buat mintain door to door gitu. Apa aja ada bentuknya gitu? Kalau misalnya bentuknya itu berupa uang, Uang. karena lebih mudah berupa uang daripada sembako segala macam. Oke. Ini biasanya mohon maaf ya. Biasanya kalau yang namanya uang itu kan sensitif ya. Sensitif. Itu kan kalau yang bisa ngomong sensitif. Lah itu bisa Saya barusan. mau ngasih contoh dulu. Oh iya. Ini biasanya nih ada yang megang dong pasti. Ya. Siapa nih yang megang? Apa bendahara atau atau gimana? Kebetulan kita bentuk panitia, udah terstruktur juga divisi-divisinya segala macam. Ada koordinator lapangannya juga, ada yang megang uangnya juga, nanti yang belanja siapa, yang turun ke jalan siapa. Oh, Itu udah. udah kita bahas semuanya. Oh, tapi Nah. itu ditambung dulu ke bendahara karakter atau gimana? Kita bikin lagi. Oh, bikin lagi? Soalnya kalau misalnya dari dana bansos ke Karang Taruna nanti malah Ada ngaco ada dikit ya? Iya. Nah, ntar dulu bang. Iya, Ini ngomong-ngomong dari tadi, nih abang Aan ini di Karang Tarunanya menjabat sebagai apa nih? Kebetulan saya ketua. Ketua. Nah nih teman-temannya yang lu dari tadi dianggurin nah. Tadi saya mau ngasih apel, dia ngomong Oh iya. Coba dikenalin dulu nih. Iya. Yang sebelah. Pengatan gua giro ya kan Iya, ada anak muda masih mau yang namanya ngerjain kayak begini. Oh. Jadi gua lupa nanya satu persatu. Ya dari yang cewek dulu. Saya mah bukan apa-apa bang. Iya. Kali aja kenalan. Ya. Ya dari ini dah siapa namanya ini? Iya, nama saya Tita. Hah? Tita. Tita. Oh iya bagus. Iya, bisa jalan berarti dia ya. Tita itu di Tita. Ini apa nih Mbak Tita? Aku bendahara di bidang 2. Bendahara. Bidang 2. Oh, Bidang 2. emang urusan bendahara emang perempuan mah laki-laki dah. Ini buat merokok. Nah, kalau ini abang ini Dari Agung dari divisi olahraga. Oh, pengaruh. Olahraga pantesan Iya. badannya sehat bang. Sehat ya. Sehat dia. Jadi apapun kalau melalui dari dia, insya Allah semua jalan. Semua jalan. Karena sehat. Saya kan gitu orang ya. Iya. Saya kesana dikit boleh ya? Boleh saya. Bang Agung nih. Eh, Kali ini program Bang Agung masalah kesehatan apa aja nih? kita juga ada kegiatan senam ibu-ibu Senam ibu. kayak futsal, Oh, futsal juga ada. ya, Futsal. ada Futsal ibu-ibu bang. juga. Oh, Enggak maksudnya senam ibu-ibu, tapi bisa ada juga gitu. Kalau badminton bisa perempuan, remaja Iya, perempuan, benar. remaja laki-laki bisa. Terus senam setiap seminggu Minggu berapa sekali di hari Minggu. Di hari Minggu pagi ya biasanya ya. Pagi. Terus si ininya instrukturnya juga udah ada dari Karang Taruna. Instruktur kita dari luar. oh dari Oh, di luar. Karang Taruna manggilnya. Iya, kita Oh, lagi. gitu. Nanti isi itu dari luar, senamnya di dalam. Maksudnya instrukturnya dulu dari luar nanti jam Iya, maksudnya kadang-kadang goblok lu. Oke, kalau Mbak nih, Mbak Tita. selama menjabat Karang Taruna, selama menjabat bendahara nih, udah berapa triliun yang dikumpulin? Oh, Masya Allah. Amin, amin. Saya berdoa akan ke situ Amin. nantinya gitu. Tuh. Kalau sampai triliunan sih belum ya Pak Belum, ya, ya. Insya Allah nanti Insya Allah, depannya insya Allah. begitu. Cuma ya alhamdulillah sih kalau misalnya secara bulanan emang kita fluktuatif ya. Iya, iya. Soalnya kan kita juga kan
terhambat oleh corona. Kadang tuh kita program harus berhenti mendadak karena memang keadaannya PSBB tiba-tiba, ya kan, gitu. Akhirnya ya untuk pemasukan maupun pengeluaran jadi belum bisa kita pastikan seberapanya. Soalnya dia benar-benar fluktuatif gitu. Tapi ya kalau cara kita untuk mencari dana itu mungkin ada sebuah ide kan gitu. Oh iya, pasti. Itu pasti diremuk dulu gitu. Benar. Umpamanya ada dari Mbak Dita nih, gimana nih kalau satu warga kita minta sekian umpamanya. Terus nanti musyawarah dengan kelompok, itu di ACC dengan RT atau RW dan seperti itu mungkin ya. Benar. Terus kita juga pemasukannya bisa juga dari dana hibah misalnya. Ada tokoh-tokoh masyarakat yang ada rezeki nih ingin menyalurkan bantuannya untuk kemajuan Karang Taruna. Oh bisa tuh Mbak gitu. Bisa Nah, masuk dana hibah. Itu apa khusus dari RW aja? Apa dari RW lain bisa ke sini juga? Atau dari wilayah orang bisa kemari juga gitu? Kalau saat Yang dana hibah itu tadi? saat ini kita masih baru di RW ya? Ya, baru di Baru di RW aja. Pula. Nah. Paling yang di luar itu ada beberapa donatur, dia masukin dana ke kita. Nah, kalau seandainya nih Bang, kalau pemilik Kopiah TV nih yang di rumah nih mungkin mau mensumbangkan sebagian rezekinya untuk kemajuan Karang Taruna RW 5 Kelurahan Cipulir nih Bang ya? Ya, ya, Nah, ya. itu bisa nggak Bang kira-kira? Bisa banget, Bisa banget kita ya? terima. Justru kita berharapnya juga dana tersebut bisa tersalurkan di wilayah kita atau di wilayah lain gitu. Ya, berarti pokoknya, bisa. pokoknya nanti gini aja. Iya. Kalau ada orang yang istilahnya dari warga Kopiah TV Dari mau pemilik Kopiah TV nih yang di rumah ya? sumbangsinya ya, atau itu pikiran atau dana sebagainya. Di sini aja minta nih, ada nomor HP mereka ya kan? Iya, benar. Tuh, ada nggak? Gitu. Ada ya? Terus ini biasanya kan kalau suka duka itu pasti tentu ada ya. Pasti Apalagi ada, kita pasti bicara soal mengelola yang namanya sosial. Ya, Jadi benar. banyak soknya ketimbang sialnya. Iya, banyak soknya pada sial. Sonok mari, kita kagak domelin mama kita ya kan? Atau mama adik kita itu. Nah, ini gimana nih? Suka dukanya nih selaku pengurus ya, baik dari ketua, bendahara dan apa namanya olahraganya gitu. Bagaimana nih suka dukanya nih? Mau dari siapa dulu nih? Iya dari ketua. Indira. Ini Oh, dulu. boleh. Ngomongin yang dulu. Kalau sehat dulu ntar yang Iya, dibilang. iya. Iya. Kalau untuk suka dukanya di olahraga sih, kadang kita ngajak buat teman-teman berolahraga itu rada susah juga. Ada yang malas-malesan. Di situ juga sempat sedih juga sih, ya kan, kita mau ngajak sehat tapi pada malas-malasan. Dan enaknya itu ya kayak kita ngerembukin nih kayak kegiatan futsal atau apa, pada semangat yang kayak temen-temen futsal gitu, mungkin dia pada mau. Oh gitu ya. Tergantung itu sih, tergantung kemauan dari orang sendiri ya. Iya. Iya benar. Iya. Terus gimana? Yang lain? Nah, kalau sukanya, kalau secara benar. Saya tahu Mbak. Saya tahu nih Mbak sukanya apa? Apa? Megang duit lah. Aduh ketahuan ya. Iya. Coba. Nah, kalau sukanya itu kalau secara keuangan ya alhamdulillah Karang Taruna ini meskipun baru tapi setiap divisinya tuh kompak banget nih. Jadi setiap divisi kan punya program masing-masing yang mereka itu gimana cara juga menghasilkan income juga gitu. Nah akhirnya dari income itu tuh disatukan, akhirnya nanti kalau ada divisi lain yang masih misalnya benar-benar merintis gitu dan ingin mengembangkan program baru itu bisa saling menyupport gitu dari masing-masing income tersebut. Jadi dengan kayak gitu tidak ada yang namanya satu divisi itu terbelakang atau gimana, jadi semua program bisa sama-sama berjalan bareng gitu. Dan kalau misalnya suka secara umumnya juga ya, bukan cuma dari sisi bendahara, itu kita meskipun memang ada corona seperti ini, tapi benar-benar masih mau memperjuangkan sosialnya gitu. Kayak waktu itu kemarin kan kebetulan bencananya kan memang sedang corona juga gitu. Kita juga agak khawatir mau keluar, kita masih ada corona seperti ini, tapi insya Allah kalau niatnya memang bagus dan selama kita memang mau menerapkan protokol kesehatan, akhirnya ya insya Allah kita lillahi ta'ala sama ya bismillah lah ya, kita mau bareng-bareng Jangan akhirnya. lupa 3M. Cuci Benar. tangan, menjaga jarak, memakai masker. Iya. Benar, Sampai alhamdulillah lupa. akhirnya. Saya kira mau itu bukan 3M. Apa tuh?
meraba. Duit lagi Pak ya. Kalau dari Pak Ketua sendiri gimana nih? Suka dukanya ya emang lebih banyak dukanya daripada sukanya. Dukanya itu ya mangkel, tapi kecewa pasti ada ya. Cuman namanya kerja sosial udah biasa gitu. Sabar ya Bang. Iya. Jadi boleh kan buka-bukaan di sini? Oh, Jangan jangan. Ntar kameramen saya udah gila banget tuh gila. Saya bahas dari dukanya dulu ya. Buat anak-anak emang nggak semua orang punya jiwa sosial, Budi. Nah juga dari support dari keluarganya, ibunya atau bapaknya, itu juga tergantung juga. Nggak semuanya yang tadi saya bilang, nggak semuanya jiwa sosial ya. Ada yang dilarang, ada yang dibolehin, ada yang disupport banget, ada yang dibelakangin masalah sosial ini kan. Cuman kalau misalnya sukanya ya itu kita bikin program, kita sukses, yang bangga kita sendiri. Punya kebanggaan kita sendiri jadinya. Wah bagus nih Karang Taruna, ada manfaatnya di lingkungan, ada manfaatnya di keluarga. Keluarga maksudnya keluarga ini yang lagi kena musibah, yang lagi kena bencana, itu masih bisa kita bantu. Itu suka dukanya saya sih. Cuman di belakang masih banyak, cuman yang lebih dalam gitu Bang. Lebih dalam ini. Iya benar, lebih dalam. Oke. Mungkin ya walaupun umur baru anu jagung gitu ya. Iya. Anu jagung. Sudah adakah pernah ada prestasi untuk Karang Taruna? Kalau siapa ini saya yang jawab? Iya, ketua lah. Kalau misalnya prestasi selama ini kita belum ada. Cuman kayak pujian, apresiasi, semuanya dari lingkungan itu bagus-bagus. Sangat Alhamdulillah. bagus dah ya. Bagus banget. Dari tokoh masyarakatnya juga, RT RW RW 05 itu juga mendukung, Support penuh ya. Karang Taruna. Cuman yang jadi masalah biaya lagi. Ya. Ya. Itu emang udah pasti itu. Udah pasti, ya. Nggak terlepas dari itu. Iya, benar. Iya emang. Cuman kan lagi-lagi tadi kan kayak Mbak Tita tadi kan juga mungkin punya program ya untuk mencari sebuah dana namanya. Mungkin nanti akan dirembuk dengan para petinggi-petinggi Karang Taruna 05 itu ya. Iya. Itu mungkin salah satu cara tadi Mbak Tita tadi bilang gitu. Di samping yang lainnya nih, yang di samping kayak tadi kan prestasi udah gitu ya, terus juga bansos ke Sukabumi udah, apalagi itu terus kegiatan hadroh segala macam gitu ya, pengajian segala macam gitu. Ada nggak seni-seni lain? Biasanya kan Karang Taruna tuh ngumpulin seni, ada teater, ada drum, apa namanya, band atau apa gitu, ada tuh. Apa udah menjurus ke situ atau belum? Sempet ada. Jadi kayak kita ngeliat di tembok kosong, sayang dianggurin. Jadi kita gambar-gambar. Mural. Ya, ada pesan-pesan. Mural. Mural. Ya malu namanya aki-aki kadang-kadang suka koslet maksudnya. Mural bikin itu supaya indah gitu ya. Oke, ya. Nah, untuk Abang nih Bang, pesan moral buat teman-teman Kopia TV, anak-anak muda zaman sekarang itu apa nih Bang? Kira-kira mungkin ada pesan-pesannya nih buat dari bertiga ini. Kalau misalnya pesan moralnya, jangan pernah takut buat nyuarain pendapat di lingkungan. Misalkan saya mau ngadain ini nih, ajak muda-mudinya sekalian buat mensejahterakan masyarakatnya yang ada di lingkungan. Baik itu yang udah tua, yang udah muda, yang masih anak-anak. Kalau bisa dirangkul, justru anak-anak kecil yang baru umur 10 tahun itu lebih mudah nangkep daripada kita nih yang udah dewasa. Iya, bener Bang. Udah beda pikiran nih, ibarat kata udah bercabang. Kalau anak-anak kecil-kecil ini kan masih ibarat kata masih bisa goyang sana sini ya. Kertas putih, benar. Bentuk apa bisa. Jadi kalau misalnya dibimbing dari sejak kecil udah benar di lingkungan yang benar, nanti insya Allah kedepannya jadi lebih baik lagi gitu. Mungkin dari Mbak Tita atau Bang Agung nih ada? Ya kalau dari saya sih
untuk anak muda nih terutama jangan terlalu kebanyakan nongkrong. Terus jangan terlalu memikirkan dunia, betul. tapi kesehatan harus ditamain. Itu lebih penting. Ya. Itu aja. Dari mbaknya mungkin? Iya, kalau saya untuk anak-anak muda, kita kan generasi Indonesia ya ibaratnya ya. Nah, jangan sampai kita punya pikiran menunggu nantilah dewasa atau menunggu tua untuk berani bertindak gitu, untuk berani berkarya. Justru segala sesuatunya dimulai sejak kita dini gitu, sejak kita muda. Kalau kita dari muda aja udah bisa berkarya atau bisa bermanfaat untuk masyarakat, apalagi kita sampai kita dewasa. Tiga-tiganya itu diajak pun nggak sampai Pak. Ya, saya boro-boro, saya belum jadi otak, Pak, bagian sini gitu. Kepala gue dipukul banget, ada luput bukan, aja kegaruk. Nah, itu kan tadi pertanyaan anak muda nih. Mungkin dari Baba nih, buat orang tua nih, tanggapannya untuk anak-anaknya nih, itu gimana nih? Mungkin yang anak-anak muda sekarang yang ikut-ikut Karang Taruna, kan tadi abangnya bilang tuh katanya ada yang dilarang sama orang tuanya, katanya nggak bermanfaat lah atau inilah. Iya. Nggak ada Ini duitnya. sebenarnya harusnya gue kesono nih, temen gue dulu tanya gue nih, jawab nih. Sebenarnya gini, orang tua emang pada dasarnya sekarang taunya lu kerja nyari duit, kan gitu. Nah, iya benar. Dulu ada tetangga saya, ini dia hobinya itu emang kerjaannya itu berteater. Ini manggung, sono kemari, kadang-kadang diketawain orang, Iya. ya kan? Kadang-kadang pulang nggak bawa apa-apa, gitu kan? Itu kan menurut dia punya kerja. Menurut dia tahu dia kerja bawa pacul ke sawah, pacul ada hasil, atau bawa ember ke bangunan ada dukannya, ntar pulang bawa duit, atau ke kantor main laptop, pulang-pulang bawa duit, atau ke DPR ngomelin orang, kan gitu. Benar lah. Nah ini, Berapa meja? iya taunya begitu kerja tuh. Pada dasarnya orang kerja itu kan masing-masing skillnya. Kalau anak sekarang bilang berarti skill. Yang kaki Itu itu yang disusukin pakai ini dibakar gitu. kikil, itu kikil. Itu di kemampuannya masing-masing gitu. Jadi kayak Bang Aan, Mbak Tita, Mas Agung, dia emang punya skill yang namanya tentang sosial. Jadi dia mentransfer ilmu dia ke anak-anak bawah dia nih, yang di umuran di bawah dia, plus bahkan kadang-kadang orang yang di atas dia kadang-kadang suka kelupaan. Kalau dia udah sibuk yang namanya kerja, nyari duit buat anak, buat istri, ya kan enggak lagi ngomongin soal sosial. Iya, benar. Gitu. Jadi dia mengingatkan, syukur dia membantu atau mengikut. Anak yang muda tadi dibilang umur 10 tahun ini akan dirintis seperti itu. Kalau dari sekarang nggak dirintis kayak gitu, besok ada alasan kan udah sama bapak gua. Udah sama bapak gua. Gitu. Sebenarnya bapaknya nggak ngomel, gitu. Sebenarnya nggak ngomel, cuman dia khawatir. Kalau lu ke sono, sekolah lu aja belum beres, tuh. Jadi nanti lu nggak kerja. Jadi punya pola pikir orang tua dulu itu sekolah ntar lu kerja. Padahal sekolah nyarinya ijazah, nyari kepintaran, nyari ilmu. Setelah itu ntar kerjaan nyari dia sendiri. Benarnya kayak lu kan cari-cari dulu kerjaan. Iya, saya cari orang. Menurut saya itu, saya jempolin Anda bertiga, terutama Karang Taruna yang lain lah ya. Jadi pada umumnya gitu. Tapi khusus buat Karang Taruna Cipulir, siapa yang gue jempol? Karena apa? Baru umur jagung aja udah luar biasa gitu menurut saya. Saya dulu juga ex apa tuh, Pak? ex napi. Ex Karang Taruna juga. Zaman saya dulu kan pola pikirnya nggak kayak anak sekarang. Anak sekarang baru niat aja udah terprogram. Tapi kalau orang dulu program dulu niatnya nggak jadi. Gitu. Orang dulu kebanyakan niat gitu. Ngomongin niat nih, planning ke depan dari Karang Taruna RW 05 ini apa nih, Pak? Tentu sih kita mau bikin usaha Karang Taruna. Selain kita kerja sosial, kita juga harus mensejahterakan anggotanya. Bener Jangan banget cuma sosial mulu, kerja banting, pulang segala macam nggak ada hasilnya. Tapi kalau misal kita udah punya planning buat bisnis untuk Karang Taruna, ya mungkin alhamdulillah ada. Saya harap ya ada uangnya lah. Iya, buat ngopi-ngopi mah ada ya, mungkin ya. Iya, Kira-kira kalau kita mau bansos ke sono nggak lagi bingung soal nyari dana. Iya, jadi kita ada gitu. Oke. Satu lagi, Pak, Masih satu lagi nih, ini titipan pertanyaan dari kameramen. Apa tuh? Kalau kamera ini yang tenang punya pacar. Jangan dibahas di sini. Jangan dibahas di sini.
nyalain jalurnya. Kalau membahas tanya sama bapaknya di rumah. Kan gitu. Lah ya kalau di sini tuh salah ngomong. Lah. Kiranya sampai sini aja ya. Tak dulu. Masih ada lagi. Dulu ada Mas Agung kali. Enggak, tadi saya di bawah. Ah, Itu kayaknya banyak ikan cupang, Bang. Itu apa? Salah satu usaha dari Karang Taruna atau dari personil atau gimana tuh, Bang? Kalau itu personil saya kebetulan Oh, dari personilnya, pribadi. Nah, karena cupang lagi naik-naiknya kan Ah, di lagi naik Indonesia. daun. Iya, benar. Ya, jadi dia bikin usaha di cupang gitu. Di Ini- bawah. Ini kayaknya kayak ruangannya ada lighting kayak gini kayak mau bikin studio di ruangannya. Ini yang punya Karang Taruna juga atau pribadi juga? Ini pribadi yang punya ini juga. Tapi anu juga Anggota Karang Taruna. juga. Anggota Karang Taruna juga. Karena kalau lu kawin lu pinjemin lampu doang ya. Botak. Ya kalau kawin, Pak, enakan nggak pakai lampu, Pak. Oke, masih ada lagi yang tanya. Udah, itu aja ya kali, Pak ya. Oke. Ya udah kalau begitu buat pemilik Kopiah TV, makasih udah mantengin terus nih ya kan. Bersama abang-abang atau kakak-kakak dari Karang Taruna RW 05. Nah, buat mungkin nih Bang, buat di sini nih di yang nonton nih ada ada masyarakat RW 05 juga, Bang. Ya. Itu kalau seandainya dia belum gabung nih, pas dia ngeliat video ini, gue mau gabung nggak ikut, itu kemana, Bang? Itu langsung aja ke channelnya Kopiah TV. Oh, langsung aja, lah ngapain ya Kopiah TV? Katanya minta subscribe. Bukan subscribe, Oh. yang mau gabung ke Karang Taruna. Oh. Kalau misalnya Jadi mau gabung ke anggota Karang gitu. Taruna tergantung nih. Datang aja langsung kemana gitu, atau hubungin abang atau gimana? Kalau misalnya mau gabung ke Karang Taruna, kita terbuka banget. Terbuka banget ya. Iya, buat anggota-anggota apalagi Yang ada di RW 05 ya. Iya, terbuka banget. Langsung Caranya itu kita punya humas ketik rek. Kita punya humas per RT-nya, jadi perwakilan RT kita ada humas. Oh, langsung ke RT tersebut aja ya. Iya, ada humas hubungan masyarakat. Nah itu anggota kita juga. Langsung aja kalau misalnya mau gabung nih, Iya. langsung kontak mereka aja gitu. Udah. Oke. Pemirsa Kopiah TV, kayaknya sampai di sini saya nanya-nanya dengan para Bang Aan, Mbak Tita, sama Mas Agung tentang kegiatan Karang Taruna 05 di Cipulir. Lain kali kita akan sambung lagi dengan kegiatan-kegiatan dia yang cihuy banget. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.